Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas TIFA B 2018 akan memaparkan materi mengenai ikatan obat dengan protein dalam plasma darah. Perkenalkan, nama saya Mulyawati Abdi dengan NIM 1801076. Sebagai pengantar dari materi ini, setelah penyerapan, obat-obat akan didistribusikan ke dalam seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Bisa kita perhatikan pada bagian ini, obat itu bisa diberikan melalui beberapa rute. Ada sublingual, ada intramuskular, ada injeksi secara intravena maupun secara oral. Nah, obat ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Untuk rute sublingual dapat dilihat pada bagan, obat akan langsung masuk ke mukosa dan diteruskan masuk ke sirkulasi darah. Untuk rute intramuskular, obat akan masuk ke limfe untuk diabsorpsi dan didistribusikan ke sirkulasi darah. Untuk rute injeksi intravena, obat akan langsung masuk ke sirkulasi darah. Untuk rute pemberian oral, obat akan masuk ke lambung, dari lambung diserap oleh usus dan diabsorpsi, serta akan didistribusikan ke dalam sirkulasi darah. Di sirkulasi darah ini, obat tersebut yang masuk akan berikatan dengan ikatan protein berbentuk ikatan kompleks, ikatan obat dan protein. Dari sirkulasi darah, ada obat dioksida di lemak, kemudian didistribusikan ke dalam cairan ekstrasel, kemudian didistribusikan ke cairan intrasel, kemudian akan berikatan dengan reseptor di tempat dia bekerja. Nah, reseptor ini ikatannya tidak selamanya bersifat reversibel, jadi bisa dilepaskan kembali ke sirkulasi darah. Dari sirkulasi darah juga bisa didistribusikan ke ginjal. Dari ginjal bisa direabsorpsi atau bisa juga dikeluarkan dalam bentuk air seni. Jadi, sirkulasi darah ini juga pada obat tersebut akan mengalami metabolisme di hati. Hasilnya metabolit ada yang bisa digunakan kembali ke sirkulasi darah, ada juga yang bisa dieliminasi. Ikatan obat dengan protein adalah ikatan yang terjadi antara interaksi obat dengan protein plasma, jaringan atau makromolekul lain seperti melanin dan DNA yang akan membentuk kompleks makromolekul obat. Perkenalkan, nama saya Julia Silambi, NIM 1801059. Di sini kita bisa perhatikan bersama, ini adalah gambar ikatan obat dengan protein dalam plasma darah. Kita perhatikan gambar yang di sebelah kanan, yang besar ini disimbolkan dengan protein dan yang kecil disimbolkan dengan obat. Ketika obat ini tidak berikatan dengan protein, maka dia bisa menembus membran. Kalau dia menembus membran, artinya dia dapat berpindah dari cairan ekstraseluler ke dalam plasma atau sebaliknya dari plasma ke cairan ekstraseluler. Tapi kalau misalnya obat ini dia berikatan dengan protein, maka dia tidak bisa menembus membrannya karena ukurannya yang terlalu besar. Jadi ikatan obat ini tidak akan terdistribusi ke dalam membran. Namun untuk obat bebas, obat yang tidak berikatan dengan protein ini akan terdifusi secara bebas pada plasma dan cairan ekstraseluler. Kita perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Gambar di sebelah kiri ini hampir sama dengan gambar yang di sebelah kanan. Di sini ada gambar plasma darah. Yang hijau itu obat, terus yang biru disimbolkan dengan protein. Jadi seperti yang tadi, kalau obat tidak berikatan dengan protein atau disebut dengan obat bebas, maka dia akan terdistribusi kemana saja dan akan berikatan dengan reseptornya. Kalau obat sudah berikatan dengan reseptornya, maka dia akan menimbulkan efek farmakologik dan clearance. Namun, kalau misalnya obat dia berikatan dengan protein, maka yang terjadi obat ini akan bersifat inaktif sehingga dia tidak bisa menimbulkan efek farmakologi. Karena obat ini sudah berikatan dengan protein, jadi dia tidak bisa terdistribusi. Kalau misalnya saja dia bisa terdistribusi, dia juga tidak bisa memberikan efek farmakologi karena dia tidak berikatan dengan reseptornya. Seperti yang kita tahu, efek farmakologik itu bisa ditimbulkan atau bisa terjadi ketika obat dia berikatan dengan reseptornya.
Perkenalkan, nama saya Benedikta Winnie Angela dengan NIM 1801072. Jenis ikatan obat dengan protein. Jadi, obat berinteraksi dengan protein plasma, jaringan, atau makromolekul lain seperti melanin dan DNA yang kemudian membentuk satu kompleks, yaitu obat makromolekul. Nah, ikatannya ini disebut reversible dan irreversible. Reversible ini memiliki ikatan yang lemah. Jadi pada umumnya obat mengikat ikatan protein dengan ikatan kimia yang lemah seperti ikatan hidrogen atau van der Waals. Nah, asam-asam amino yang menyusun rantai protein mempunyai gugus hidroksil, karboksil, atau gugus lain yang tersedia untuk berinteraksi dengan obat secara reversible. Sedangkan untuk irreversible, dia ini memiliki ikatan yang kuat. Jadi, hasil aktivitas kimia obat yang kemudian berikatan kuat dengan protein atau makromolekul dengan ikatan kimia kovalen. Ikatan obat ini tidak dikehendaki karena dapat menyebabkan toksisitas. Karena obat yang berikatan kuat dengan protein plasma dapat menyebabkan efek farmakologi dari suatu obat itu terjadi secara terus-menerus atau berlebihan sehingga dapat menyebabkan toksisitas. Ikatan kimia ini sering terdapat pada kejadian toksisitas obat dalam jangka waktu panjang seperti pada kasus karsinogenik kimia atau dalam jangka waktu pendek seperti contoh kasus hepatotoksik acetaminophen. Baik, perkenalkan nama saya Francisca Lestari dengan NIM 1801063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat yang dapat mengikat berbagai makromolekul komponen dalam darah. Dibagi menjadi 5, yaitu albumin, asam alfa-1 glikoprotein, lipoprotein, imunoglobulin, dan eritrosit. Yang pertama, albumin. Albumin adalah komponen utama protein plasma yang bertanggung jawab terhadap ikatan obat. Selain itu, albumin juga bertanggung jawab untuk memelihara tekanan osmotik darah dan pengangkutan zat endogen dan eksogen dalam plasma. Nah, kompleks albumin dengan zat endogen seperti asam lemak bebas, bilirubin, dan hormon kortison, serotin, dan triptopan, dan senyawa lainnya. Kompleks albumin dapat berikatan dengan beberapa contoh yang tadi. Yang kedua yaitu asam alfa-1 glikoprotein yang biasanya dikenal dengan orosomazoid yang merupakan globin dengan berat molekul sekitar 44.000 Dalton. Konsentrasi plasma dari asam alfa-1 glikoprotein rendah yaitu 0,4% sampai 1% dan mengikat terutama dasar obat seperti saquinavir, propanolol, imipramin, dan lidokain. Yang ketiga yaitu lipoprotein. Biasanya kita kenal dengan HDL dan LDL. Kompleks makromolekul lipid dan lipoprotein diklasifikasikan menurut kepadatan dan pemisahan dengan ultrasentrifug, di mana lipoprotein bertanggung jawab pada transport plasma lipid ke hati dan berikatan dengan obat jika albumin telah ternaturasi. Kemudian yang terakhir eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit mengikat baik senyawa endogen maupun eksogen. Jumlahnya 45% dari volume darah. Contoh obat yang berikatan yaitu fenitosin, fenobarbital, dan amobarbital. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 1801103. Di sini saya akan menjelaskan bagian albumin. Albumin di sini yaitu komponen utama protein plasma yang bertanggung jawab terhadap ikatan obat protein dengan berat molekul 65.000 sampai 69.000 dan disintesis oleh hati. Selanjutnya didistribusikan secara vaskular dalam plasma dan secara ekstravaskular dalam kulit, otot, dan beberapa jaringan lain. Albumin bertanggung jawab memelihara tekanan osmotik darah
dan pengangkutan zat endogen dan eksogen dalam plasma. Kompleks albumin dengan zat endogen seperti asam lemak bebas atau VVA, bilirubin, berbagai hormon misalnya kortison, aldosteron, tiroksin, triptofan, dan senyawa lainnya. Nama saya Milasari dengan NIM 1801406. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu asam alfa-1 glikoprotein. Yang pertama, glikoprotein asam alfa-1 atau AAG, biasa juga dikenal dengan orosomukoid, adalah globulin dengan berat molekul sekitar 44.000 Da. Yang kedua yaitu konsentrasi plasma dari AAG sebesar 0,4% sampai 1%, yang dapat mengikat terutama dasar obat atau kationik. Contoh obatnya yaitu saklionavir, propanolol, imipramin, dan lidokain. Perkenalkan, nama saya Yanesti Laku dengan NIM 1801067. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu lipoprotein. Lipoprotein yaitu kompleks makromolekul lipid dan protein. Diklasifikasikan menurut kepadatan dan pemisahan dengan alat ultrasentrifug. Adapun jenis lipoprotein dengan istilah yang kita kenal yaitu VLDL atau Very Low Density Proteins atau densitas sangat rendah, LDL Low Density Lipoproteins atau densitas rendah, dan HDL High Density Lipoprotein atau densitas tinggi dari lipoprotein. Nah, jenis-jenis lipoprotein ini tergantung dari densitas lipidnya. Lipoprotein ini bertanggung jawab pada transport plasma lipid ke hati dan berikatan dengan obat jika albumin site telah tersaturasi. Perkenalkan, nama saya Erin Jessica Gadi dengan NIM 1801085. Eritrosit dapat mengikat baik senyawa endogen maupun eksogen. Di dalam sel merah terdiri dari sekitar 45% dari volume darah. Phenytoin, phenobarbital, dan amobarbital yang diketahui memiliki rasio air dengan RBC plasma 4:2 yang mengindikasi pengikatan obat preferensial terhadap eritrosit yang berakhir sebagai air plasma. Penetrasi ke dalam RBC tergantung pada konsentrasi bebas obat dalam plasma. Di dalam kasus phenytoin, konsentrasi obat RBC mengikat linear dengan peningkatan konsentrasi obat bebas plasma. Baik, perkenalkan, nama saya Yohana Lydia Saraswati dengan NIM 1801089. Peningkatan pengikatan obat dengan albumin plasma mengurangi konsentrasi obat RBC. Namun, dengan sebagian besar obat mengikat obat ke sel darah merah, umumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap volume distribusi. Kalau misalkan obat itu berikatan dengan RBC, maka volume distribusi tidak terlalu signifikan karena obat yang terikat pada albumin biasanya sifatnya reversible, jadi susah untuk dilepaskan kembali. Meskipun phenytoin memiliki afinitas yang besar untuk sel darah merah, hanya sekitar 25% konsentrasi obat darah hadir dalam darah sel dan 75% hadir dalam plasma karena obat ini juga sangat terikat dengan albumin. Dan untuk narkoba, dengan ikatan eritrosit yang kuat, hematokrit akan mempengaruhi total konsentrasi obat dalam darah. Untuk obat-obatan ini, total konsentrasi obat seluruh darah harus diukur. Perkenalkan, nama saya Litania Oktavine Laban dengan NIM 1801081.
Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya ikatan obat dengan protein ialah yang pertama obat. Pada obat tersebut terdapat sifat fisika kimia dari obat tersebut serta konsentrasi total obat dalam tubuh. Selanjutnya faktor yang kedua ialah protein, di mana jumlah protein yang tersedia untuk berikatan dengan obat protein tersebut. Selanjutnya kualitas protein yang disintesis. Faktor yang ketiga ialah afinitas. Ikatan antara obat dan protein meliputi besarnya tetapan asosiasi. Pada interaksi obat ini, obat berikatan dengan reseptor tertentu. Nah, untuk melepaskan ikatannya ini, harus ada suatu senyawa lain yang menggeser dari reseptornya. Perubahan protein oleh substansi yang memodifikasi afinitas obat terhadap protein. Ketika struktur obatnya itu hampir mirip, dia bisa menggeser ikatan yang sudah ada. Contoh dari interaksi obat ini ialah pada aspirin yang mengasetilasi residu lisin dari albumin. Yang kelima ialah kondisi patologik dari penderita. Adapun contoh dari kondisi patologik dari penderita ini ialah ikatan obat protein dapat menurun pada penderita uremia dan hepatik. Kenalkan, nama saya Desi Rahayu dengan NIM 1801107. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi implikasi farmakologis ikatan obat pada protein dari segi kinetik. Yang pertama, faktor cepat lambatnya obat masuk ke dalam cairan tubuh ditentukan oleh kecepatan difusi obat bebas dan bukan pada besar kecilnya ikatan pada protein. Tetapi, disosiasi obat albumin kompleks sangat cepat terjadinya. Waktu paruhnya hanya sekitar 20 meter second. Yang kedua, ada perbedaan individual mengenai plasma protein dalam tubuh seseorang, yang tertentu berpengaruh besar bagi obat-obat yang ikatan proteinnya tinggi. Nah, yang terakhir, kondisi patofisiologis tertentu penderita dapat pula menyebabkan perubahan ikatan obat pada protein, bila mana albumin dalam darah itu terganggu. Nama saya Safira Nurul Hidayah, 1801094. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan afinitas obat yang tinggi terhadap albumin, maka obat-obatan dibagi dua kelas tergantung pada dosisnya apakah lebih besar atau lebih kecil daripada kapasitas pengikatan albumin. Obat-obat kelas 1, jika dosis obat lebih kecil daripada kapasitas pengikatan albumin, maka rasio dosis atau kapasitas adalah rendah. Obat-obat kelas 1 ini adalah mayoritas dalam klinis. Yang dimaksud yaitu, jika dosis obat lebih kecil daripada kapasitas pengikatan albumin, maka rasio dosis atau kapasitas adalah rendah. Terdapat tempat pengikatan yang berlebihan dan fraksi obat yang terikat tinggi. Obat-obat kelas 1 ini adalah mayoritas dalam klinis. Yang kedua, obat-obat kelas 2, yaitu obat ini diberikan dalam dosis yang jauh melebihi jumlah tempat pengikatan albumin. Yang dimana yang dimaksud yaitu rasio dosis atau kapasitas adalah tinggi dan terdapat proporsi obat yang relatif tinggi yang berada dalam bentuk bebas tidak terikat pada albumin. Nama saya Grace Preti Mangosa, NIM 1701178. Berikut contoh obat yang berinteraksi sehingga mempengaruhi efek farmakologisnya. Antara lain, yang pertama warfarin. Warfarin mencegah reduksi vitamin K teroksidasi sehingga aktivasi faktor-faktor pembekuan darah terganggu atau tidak terjadi. Ikatan warfarin dengan albumin tidak kuat dan mampu digeser oleh obat-obat antiinflamasi, contohnya fenilbutason, asam mefenamat, oksifenbutason, dan lain-lain. Yang kedua, ventoin. Kadar ventoin dalam darah akan meningkat akibat interaksi dengan obat-obatan yang mempengaruhi ikatan protein plasma, yaitu sulfisoxazol, fenilbutason, salisilat, dan asam valproat. Yang ketiga, tolbutamid. Tolbutamid berikatan 95% dengan protein plasma dan 5% dalam bentuk bebas. Jika sulfonamida diberikan, maka sulfonamida akan menggantikan tolbutamid dari albumin. Yang keempat, fenilbutason.
Fenilbutason berikatan 98% pada protein plasma dan lebih kuat aktivitasnya dari obat lain. Fenilbutason dapat menggeser obat antikoagulan oral, hipoglikemik oral, sulfonamida, dan beberapa obat antiinflamasi. Nama saya Dia Yulandari, NIM 1801098. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kelima yaitu lidokain. Kadarnya meningkat dalam darah oleh pengaruh obat-obatan yang bersifat basa dengan menggeser ikatan pada asam glikoprotein. Yang keenam itu interaksi bufikain dan diazepam, di mana bufikain dan diazepam berikatan dengan protein sangat besar, dan uji secara in vitro menunjukkan bahwa diazepam akan meningkatkan konsentrasi bufikain bebas sehingga dapat meningkatkan efek toksisitas bufikain. Yang ketujuh yaitu interaksi antar bufalin dan digoxin. Chang Su dan Lu Shenwang adalah obat-obatan tradisional Cina yang mengandung bufalin, suatu senyawa yang bersifat kardioaktif. Ditinjau dari struktur bufikain mirip digoxin dan juga kekuatan ikatannya dengan serum albumin. Penelitian yang dilakukan secara interferto menunjukkan terjadi interaksi antar bufalin dan digoxin yang ditandai dengan kenaikan konsentrasi digoxin bebas dalam serum. Dan yang terakhir yaitu interaksi antar probenesid dan metotresetat. Kedua obat berikatan dengan protein dan terjadi interaksi bila diberi bersama ditandai dengan kenaikan kadar metotresat dalam bentuk bebas. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.